Allah ini hanya ada namanya, hanya ada sebutannya pada umat, pada manusia yang menganut kelompok, yaitu ajaran Islam. Di luar ajaran Islam tidak ada menyebut-nyebut Allah. Ya, menyebut Yesus, menyebut apa yang lain yang mereka sebut. Maka Allah ini hanya tersebut nama itu pada kelompok ajaran agama Islam. Karena saya KTP-nya Islam, maka saya memberi nama Allah juga, kan begitu. Setiap yang punya nama pasti nyata yang diberi nama. Ada wujudnya yang kuning-kuning, satu sisir. Kalau dimakan manis, pohonnya itu satu batang, warna daunnya hijau. Itu namanya pisang. Setiap nama ada wujudnya, ada yang diwujudkan, ada yang dinamai. Nah, Allah ini nyata tulisannya, nyata namanya, nyata yang dinamai itu nyata juga. Kenapa dia dinamai? Karena dia sudah nyata. Tidak mungkin tidak dilihat, tidak mungkin tidak didengar, tidak mungkin tidak dirasakan, tidak mungkin tidak lalu dilakukan, lalu diberi nama. Kan tidak mungkin. Maka segala sesuatu yang sudah bernama itu dilihat, didengar, diketahui, dirasakan, dan nyata pun melakukan. Maka Allah ini nampak jelas. Namanya jelas, yang punya nama jelas, dan seluruh yang bernama dan yang punya nama itu sebutannya sebagai makhluk. Maka Allah itu pun makhluk. Kenapa makhluk? Karena dia sudah ada namanya, sudah ada wujudnya, sudah tercipta. Allah ini tercipta. Allah ini diciptakan. Dan begitu. Maka nyatalah Allah itu sebagai wujud pada makhluk itu seluruh. Banyak yang bertanya, yang mana wujudnya? Seluruh yang wujud ini wujudnya semua. Tapi yang menyebut nama Allah itu hanya manusia. Nggak mungkin kucing nyebut Allah. Miau, katanya, enggak, bukan Allah. Paling burung beyok, kalaupun diajarkan. Assalamualaikum, katanya. Itu pun diajarkan. Nah, jadi Allah ini nyata pada makhluk manusia itu sendiri. Kesempurnaannya ada pada manusia itu sendiri. Karena hanya manusia yang menyebut namanya, yang memberi namanya, yang mewujudkan namanya. Kalau yang makhluk lainnya, ya bodoh amat kata makhluk lain. Nah, begitu. Jadi jangan bertanya seperti apa. Yang sudah ngisi-ngisi WL, yang sudah ngirim-ngirim mawar, ros, donat, terima kasih ya semuanya. Tapi kalau bisa agak banyak dikit nggak apa-apa gitu. Nah, lanjut kalau ada pertanyaan silakan. Ya yang dua yang typing yang kontradiksi naik aja. Lazar, thank you. Nah, silakan mungkin Pak Nopa. Kalau Pak Rahman, tadi malam kemarin itu sudah tamat sih. Pak Rahman, bagi saya Pak Rahman sudah tamat bagi saya. Tinggal dia melakukannya saja. Nah, untuk yang melakukannya, Pak Rahman sendiri yang tahu. Pak Rahman itu sendiri yang merasakan. Pak Rahman sendiri yang menyaksikan. Kebaikan yang dilakukan Pak Rahman untuk Pak Rahman, keburukan yang dilakukan Pak Rahman untuk Pak Rahman, bukan untuk saya. Maka kata Allah, manusia itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Jika dia berbuat baik untuknya, berbuat buruk ya untuknya. Kalau orang sering bersedekah, ya sedekah itu ya untuk dirinya sendiri. Kan gitu. Kalau misalnya orang bagi-bagi koin misalnya, kebaikannya untuk dirinya. Ya untuk juga saya juga sih manfaatnya kalau banyak kan gitu. Pak Nopa, Kamil, Mama Inul. Mama Inul, monitor Mama Inul. Mama Inul. Yang saya lah dulu baku hantam sama yang lain lah. Mama Inul monitor, Mama Inul. Ya. Yang tidak monitor di bawah saja ya. Mama Inul lagi tidur. Oke. Nah silakan Kamil Insan atau Mama Inul. Komar, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puncak mengenal Allah tertinggi itu apa, Mas? Puncak marifatullah yang tertinggi itu?
Nah, di sini juga tersedia narasumber kita. Narasumber kita dari Turki, lulusan dari Turki, yaitu Muhammad Raden Lokajaya. Kenapa dari Turki? Karena dia ada Arab-Arabnya. Ada bahasa-bahasa Timur Tengahnya. Kalau saya kan hampir nggak ada bahasa-bahasa Timur Tengah, bahasa lokal, bahasa kampung, bahasa Nusantara, dan bahasa daerah saya sendiri, kan begitu. Begitu. Ini teman-teman. Turunan Kidul, anjay. Pak Yunus, Mama Inul, monitor Mama Inul. Ya, kalau dia lagi tidur, Pak. Gini, Pak ya, Yes. saya mau bertanya boleh, Pak? Langsung. Kalau mau kontroversi, langsung sikat. Boleh ya, Pak ya? Di sini syarat naik di Komal ini hanya 3 syaratnya. Ya. 1, dia menyampaikan narasinya, pengetahuannya 1. Kalau dia tidak menyampaikan itu, maka yang kedua, dia banyak bertanya. Iya. Kalau pertama dan kedua tidak, maka dia wajib membawa koin 1 kontainer untuk dibagi-bagi ke narasumber yang di samping ini. Karena narasumber ini jauh. Baru saya DP, baru saya kasih DP dia. Oh iya. Belum lunas. Kalian suka sekali pakai baju ungu, baju merah jambu. Abu-abu ini, bos. Mana abu-abu ungu itu? Abu-abu. Juga. Ini kayaknya mata besok pakai kacamata kuda, bos. Nah, silakan Pak Mama Inul, apa yang mau ditanyakan? Gini, Pak ya, Nasir, Pak. Maaf terima ya, kasih ya, dia Lajar, sehat selalu. Berkat selalu, Bang. Silakan. Itu Tuhan itu makhluk, lalu siapa yang masuk neraka, lalu siapa yang masuk surga, lalu siapa yang menyiksa, lalu siapa yang disiksa. Cuma segitu aja. Ya, makhluk itu semua. Yang masuk surga itu makhluk, yang masuk neraka itu makhluk, yang menyiksa ya makhluk itu sendiri. Semua makhluk itu semua. Saling gebuk aja makhluk itu di neraka. Saling pendem-pendem. Siapa yang kuat, tergantung siapa yang kuat. Gitu. Nah, begitu Mama Inul. Den, kau bernarasi coba Den. Ditanya dulu, masih ada pertanyaan lagi enggak? Benar itu. Mama Inul. Jadi intinya yang menyiksa itu makhluk, yang masuk surga itu makhluk, yang masuk neraka itu makhluk. Jadi Tuhannya itu makhluk, Pak. Yes. Setiap makhluk itu kan setiap yang bernyawa ya, Pak ya. Termasuknya ayam, termasuknya kambing, termasuknya hewan-hewan lah gitu. Itu termasuk kan makhluk ya. Apakah itu bisa disebut Tuhan, Pak? Kalau kambing menuhankan kambing. Kalau kambing menuhankan kambing. Tapi kalau makhluk manusia menuhankan makhluknya udah sebagai manusia. Nggak mungkin saya menuhankan kambing. Tapi kalau Jadi kambing intinya- bisa menuhankan saya. Maaf ya, Pak ya. Itu atas dasar apa, Pak? Atas dasar penemuan penglihatan, atas dasar penemuan pendengaran, atas dasar penemuan pengrasaan, atas dasar penemuan perbuatan. Itu dasarnya. Bukan Dari katanya, kitab apa, Pak? bukan cerita. Hah? Dari kitab apa? Apakah dalil akli, Pak? Aku Dari doang. kitab yang terbentang pada alam semesta ini. Kitab itulah yang menerangkan dan menyatakan dan membuktikannya. Ya maksudnya pakai dalil akli gitu, Pak. Dalil akal. Ya aku namanya. Ya, akli akal boleh. Akal ya, Pak ya.
Jadi termasuknya kitab yang tidak tertulis begitu. Boleh, sudah tidak tertulis tetapi sudah tertera. Tertera. Iya, saya kan dari kemarin itu kan selalu lihat, selalu memperhatikan, selalu mendengarkan gitu. Saya buka-buka dulu. Ya, dari mana, ambil dari mana, ini kan. Walaupun saya itu tidak sepakat bahwa Tuhan itu makhluk. Kalau begitu berarti Tuhan itu pencipta dan tercipta ya? Nah, pencipta dan tercipta pas. Pencipta dan tercipta. Pencipta dan tercipta. Betul. Seharusnya ini rahasia, Pak. Enggak Ini ada kan rahasia ilmunya- Pak di sini Pak. Di sini Enggak, kita maksudnya- sampaikan murah-murah gratis. Ilmunya kan Gratis. ilmu pribadi. Kalau ilmu pribadi itu untuk pribadi, bukan untuk umum, Pak. Ya di sini kita sampaikan dengan murah, tidak dipungut bayaran, ke semua gratis. Kalau mau, tapi kalau nggak mau, ya percuma juga. Terkecuali ilmu syariat. Kalau ilmu syariat itu untuk umum, untuk semua umat. Kalau ini kan ilmunya ilmu pribadi, ilmu tingkat tinggi. Ilmu pribadi. Kalau 1 meter, anak kecil turun di air 1 meter itu dalam. Tapi kalau orang tingginya 180 turun di 1 meter itu orang masih dangkal. Tergantung siapa yang turun, Iya. kan begitu. Siapa yang turun di itu air, siapa yang bagaimana dalam airnya. Subjektif itu. Kalau yang turun ucok baba ya dalam. Dalam. Saya tertawa tuh. Ya kalau mau Arab-Arabnya, Arab ada bahasa-bahasa Timur Tengahnya, narasumber saya di sebelah menyampaikan nanti. Yang disebut la maujud bil haqqi illallah. Tidak aku melihat sesuatu selain daripada Allah. Jangan khawatir Mama Inul. Saya kontradiksi sama mereka, kontradiksi, tenang. Cuma saya lagi menikmati dulu ceramah-ceramah. Mama Inunya lagi tidur, sambil tiduran, sambil dengerin. Katanya ini gimana, Kak? Yang nggak tahu sih. Ya sampaikan dengan Mama Inul, salam dari Pak Rajo, sehat selalu, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Iya. Ini kan seharusnya Pak Mari apa ya? Ini kan khusus ilmunya ilmu pribadi buat untuk umum. Kalau untuk umum kan ilmu syariat. Ini kan ilmu tentang ketuhanan, ilmu robiah kan. Tentang ketuhanan. Jadi untuk Bapak sendiri seharusnya bukan buat umum, Pak. Ya ini bukan untuk saya sendiri, kan di sini kan rame. Nah Raden juga untuk dia sendiri, saya untuk saya sendiri, Pak Aktaya untuk dia sendiri gitu. Enggak, maksudnya begini. Emang Bapak itu mendasarkan kalimat al-insanu siru ana wa siruhu. Itu dasarnya kan. Tapi itu seharusnya itu buat pribadi, itu bukan buat umum, Pak. Nah, kalau buat pribadi tidak disampaikan, bagaimana orang itu tahu? Kan begitu. Kan begitu. Misalnya, Ya, jadi misalnya saya lagi makan, anak saya bertanya, lagi apa Pak? Saya katakan lagi makan, kata saya. Dan begitu. Supaya dia tahu saya lagi makan. Tapi setelah dia tahu, oh iya katanya sudah. Tapi kalau dia mau bertanya lagi, makan apa? Katanya dia bertanya lagi kan gitu. Silakan. Yang lain bertanya. Nanti saya terakhir. Puncak mengenal Allah tertinggi apa Raja Wali? Maksudnya kalau begini pertanyaannya ada tinggi, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Nah, kalau begitu yang Kamil, tingkat marifat yang rendah itu apa, yang sedang itu apa, kemudian baru ditanyakan yang tinggi apa. Kan gitu, kalau pertanyaannya tingkat marifat yang tinggi itu apa, kan marifat itu pengenalan. Nah, yang tinggi pengenalan apa? Iya.
pertanyaannya tidak terlalu bagaimana ya, ma'rifatullah yang paling tinggi itu apa? Padahal ma'rifatullah yang mengenal Allah. Yang paling tinggi mengenal Allah apa? Mengenal afalnya tinggi, mengenal sifatnya tinggi, mengenal asmanya tinggi, mengenal zatnya juga tinggi. Mengenal zatnya sih gimana? Kenapa sih buru ilmu tinggi? Parah. Pemahaman ini. Pemahaman mengenal zat Allah Azza wa Jalla itu ya kembali kepada tadi bahwa semua sebelum segala yang ada kan dia yang ahad, dia yang pertama. Iya. Nah pasti kan semua yang ada sekarang nampak nyata ini kan bersumber dari sana. Iya. Sana mana? Ya kalau misalnya saya bersumber dari sperma dari bapak dan ibu saya dari nenek ke Adam, ada naik ke terus sampai puncak. Yang tidak lagi berhuruf, tidak lagi bernama, tidak lagi bersuara. Itulah sumber utama. Mustahil tidak berhuruf, tidak bernama. Buktinya kita kenal namanya sekarang. Nah, makanya itulah Bung Rajo mengatakan bahwa Allah itu nyata karena sudah ada itu kalimat itu, kata-kata itu. Maka tidak ada lagi yang tidak ada. Semua serba ada. Sewaktu tidak ada dikatakan tidak ada, maka tidak ada itu ada. Iya, benar. Itu awal. Itu awal. Waktu semua segalanya tidak ada. Maka yang tidak ada pun tetap ada. Tidak ada yang tidak ada. Tidak ada yang tidak ada. Sekarang coba kita bilang tidak ada, maka tidak ada itu ada. Tidak berwujud pun itu wujud. Wujudnya tidak berwujud. Wujud tidak berwujud. Maka sama begini, saya tidak berkelompok. Itu sudah kelompok juga. Kelompoknya yang tidak berkelompok. Kalau main logis. Berisi tapi kosong. Kosong berisi. Kosong. Ya pusing-pusing. Ya udah, kasih turun. Kosong tapi berisi tapi kosong. Iya, persepsi. Ini kan kekosongan yang tapi kosong tidak berisi tapi kosong. Gitu. Mungkin ada yang paham lah. Kita mau saling memahami saja. Akal saja kita aku itu ada. Siapa yang bisa membuktikan akal? Cara buktikannya itu kalau orang paham tentang akal, bagaimana wujud akal? Itu susah. Bagaimana? Wujudnya tidak bisa walaupun kita yakini akal itu ada. Lalu bagaimana wujud akal? Wujud kalau dia ada. Saya tidak tahu wujud. Ya. Wujud akal itu kalau kita bikin motor, apa? Itu akal. Bukan. Motor. Bukan, itu produknya akal. Bukan ya? Iya, bukan, itu produknya akal. Manifestasi dari kecerdasan akal. Bukan akal itu sendiri. Bagaimana wujudnya akal? Susah kan? Ini mau membahas Allah apa membahas akal ini? Kalau membahas kan masuk ke situ supaya ditahu apakah betul-betul ini akal yang mengambil keputusan atau produknya akal. Kalau produknya akal maka itu akal-akalan. Nah, sama dengan kembali kepada Allah. Saya kembali kepada Allah. Allah itu misalnya dia mengirim suatu energi ya, energi kepada kita. Nampak enggak energi itu? Terlalu bisa bias. Saya tanya, apa definisinya Allah? Allah itu kalau definisi secara KBBI ya, KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini KBBI, berarti KBBI ya? tidak sanggup menerjemahkan.
nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti kalau Brahma nama Tuhan dalam bahasa Hindu. Ya. Kan begitu. Kalau mau dilinearkan, bro. Artinya ini Berarti gagal itu KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa yang mampu definisikan itu, Allah? Kalau Tuhan bisa didefinisikan. Rabbi bisa didefinisikan. Kalau Rab kan penguasa. Ya, semua kalau sudah tersebut, sudah bernama, berarti sudah ada definisinya. Nah, Tidak contoh mungkin apa ada definisi nama tanpa iya, bagaimana definisinya, Tol? Itu tadi definisinya, Bung. Itu Tuhan. dalam KBBI ya. Nah, silakan Tuhan dengan dalam definisi agama lain. Islam. Lalu kan begini, lam ha, orang biasa bicara Allah, tapi kan bisa ilah. La ilaha illallah, sama-sama ini lam ha. La ilaha ilaha illallah, sama-sama lam ha. La ilaha. Ini harus gue yang ini apa ya? Hah? di Arab-Arabnya, kan di bahasa Timur Harus gue yang membantah yang bagaimana ini? Siap. Ketika menggunakan la ilah, mau ilaha, mau ilahun, itu merujuk kepada sesembahan. Belum. Itu masih bahasa Arab. Itu merujuknya kepada, kalau di Islam itu kepada Allah. Kalau di Kristen itu disebutnya apa? Yahweh. Berarti Gitu. Allah Tuhan. Loh iya, artinya ilah, ilaha atau ilahun itu artinya sesembahan. Sesembahan seorang muslim itu dinamai Allah. Sesembahan di Kristen itu Yahweh. Kalau ilahi apa? Sesembahan di Ilaha apa mana? artinya? Bang, saya potong dikit bang. Allah tidak mau disembah bang. Allah udah hebat, ngapain dia minta disembah? Sesembahan gimana maksud abang nih? Klop. Oh, abang mau menggunakan kata-kata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, coba. Tidak aku ciptakan hanya jin setan hanya untuk mengabdi kepadaku. Kalau di dalam tekstual itu disebutnya sembahan. Mengabdi sama menyembah. Abang kalau mana, Bang? dilarikan Coba lu, Bang. tekstual. Nah, coba. Ya, panas. Oke, sikat. Allah Oke. tidak butuh disembah. Ada Tidak betul. ada Abang dalam terjemahan. Al-Quran apapun Allah minta disembah. Oke, coba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba artinya apa, Bang? Tidak kuciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk menyembah. Oke, Abang tidak kalau bisa di salah Al-Quran kata, nggak ada. Bang. Ah, ini berbahaya kaji kita ke atas nih. Ya. Oke. Oke. Raden. Naikkan Oke. tensinya. Hai, Tahap 14, Pak Budni, sembahlah aku. Pak oke. Oke, Pak Pak Bud. Budni. Inani anallah la ilaha illa anna. Pak Budni wa akimi suratul zikir. Ayat 14, Toha. Aida. Wah, siapa nih? Surat Toha ayat 14, Bang. Bung Kamil yang dobling. Bacakan surat Tuhan ayat 14. Astagfirullahaladzim kedua kali. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata dzikir. Artinya Sesungguhnya aku adalah Allah. Kan gitu. Tiada Tuhan selain aku yang wajib disembah. Apa gimana ya, gue lupa. Banyak jangan dibalik-balikkan. Pak Budni. Coba kamu lihat, kamu udah dikasih ayatnya. Kamu itu udah dikasih ayatnya ngeyel juga. Coba lihat lah. Oh ini gimana tuh? Udah dikasih ayat ngeyel banget.
Surat Toha ayat 14 lihat sendiri. Kacau gue lupa. Dibantu. Lihat. Bulak balik enak banget lu. Udah nanya, gue kasih jawaban. Kacau, keras banget kau itu. Ntar bang ya, kita buktikan bang ya. Mungkin kaji belum sampai sana ya. Nah, itu nggak perlu. Iya. Biasa aja kalau ngomong biasa aja bang. Kalau abang pakai nada tinggi, saya juga pakai nada tinggi. Saya udah biasa loh. Iya, hidup baju ungu. Kacau. Baju. Di situ kita lihat masih ada ego bang. Kadang kalau orang udah sampai dan kesadaran nggak ada lagi ego. Kamu ngomong kesadaran nggak ada keegoan. Kamu sendiri yang memancing ego. Terus kamu itu siapa? Yang memancing ego manusia itu siapa? Hanya iblis bang. Itu loh. Yang terpancing setan. Iya. Dia kan Ketika dia memancing dia sebagai setan ya. Gue setan juga. Kan dia iblis yang memancing, yang terpancing setan. Begitu. Ya iya. Kalau saya mengikuti orangnya bang. Kalau orang yang lebih beradab saya lebih sopan lagi gitu loh. Saya menyambil bilangnya apa pak? Kan gitu. Gak ada saya bilang kayak gitu nada kasar gitu loh. Ini Jalan pengen dihargai, tapi toa. pengen Sudah dihargai ya. dibuka tohanya. Sudah dibuka. Udah buka belum? Banyak juga haters semua di Terbang. Bang Rajo, Bang Raden dari komen-komen haters Dia semua. menyembah untuk mengingatnya. Oke bang ya. Ya. Iya tadinya Menyembah katanya abang untuk nggak mengingat, ada Bang. kata-kata menyembah. Sedangkan Ya terus? makna menyembah untuk mengingatnya gimana bang? Abang ini tanya apa beneran bertanya apa gimana? Lanjut bang, jangan rusak bang. Ini punya saya apa punya? Taruh dulu ini. Punya dia. Punya yang- siapa ini ngelek? Punya saya apa punya dia sih? Tidak. Oh. Bagus. Punya dia yang Lagi di atas pesawat mungkin. Allah itu butuh disembah. Allah itu butuh disembah. Kenapa Allah itu butuh disembah? Karena Allah itu satu dia punya keinginan. Allah itu punya kehendak. Maka ketika orang punya keinginan, punya kehendak, dia butuh semua. Allah itu butuh semua. Jangankan butuh disembah, Allah juga butuh makan. Jangankan disembah, butuh makan Allah itu. Karena dia punya keinginan. Tanpa adanya keinginan Allah, ya nggak ada obrolan, nggak ada cerita, nggak ada wujud, nggak ada semua. Justru adanya semua nyata ini karena keinginannya Allah itu sendiri. Itu. Kalau kita membahas tentang alif lam lam ha, definisi Allah, definisi alif lam lam ha itu kan tergantung daripada kajiannya. Dari kaji mana? Dari kaji huruf, apa kaji ilah, apa kaji rob, apa kaji yang mana? Kalau kaji huruf alif lam lam ha banyak yang berdefinisikan bahwa definisi alif lam lam ha itu alifnya menerangkan tentang zatnya, lamnya menerangkan tentang sifatnya, lam akhirnya menerangkan tentang asmanya, hanya menerangkan tentang afalnya. Maka tergantung orang yang mendefinisikan. Karena tidak ada definisi baku tentang Allah alif lam lam ha itu. Karena itu dibuat oleh orang. Orang yang membuat, orang yang mendefinisikan, lalu kita membedahnya, kita mendalil-dalilkannya, kita mendefinisikannya sendiri. Dan begitu. Arti subjektif dia. Karena masing-masing. Relatif. Iya.
Bagaimana caranya kalau Allah relatif? Ya tergantung sendiri-sendiri kalau relatif. Kan begitu. Saya sekarang ini merasa lapar, tapi bagi Pak Rahman dia kenyang saat ini. Nyata saat detik ini juga gitu. Maka tergantung siapa yang merasakan, siapa yang berkeinginan, siapa yang berpikir sekarang gitu. Assalamualaikum Pak, Bang, semuanya. Assalamualaikum. Kan saya anak muda ya Bang ya Pak, semuanya gitu kan. Banyak pertanyaan gitu. Kan saya sering nonton YouTube-nya KDM, sering nonton terus juga siapa Abuya Syakur, terus juga Guru Saiful Karim dan lain-lain gitu kan, kiai-kiai Nusantara gitu. Terus banyaklah timbul pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya gitu Bang. Dari mulai sholat itu apa, terus kiamat dan lain-lain, banyaklah yang saya akan tanyakan terlebih dahulu. Yaitu sholat itu menurut Bapak Wali Pusat sama Pak Raden itu apa sih sholat itu? Kan saya dengar dari Al-Quran gitu kan, dari Abuya, dari yang lain-lainnya, dalam Al-Quran itu gak dijelaskan bahwa sholat itu berapa rakaat, terus juga bacaannya gimana, rakaatnya gimana, kayak gitu. Makasih Bang, Pak. Saya nggak on game lah para Jo, nge-lag loh anjir. Itu tentang sholat Pak ya? Sholat itu apa dan gimana gitu yang sebenarnya gitu. Kalau di dalam sholat intinya gini Pak, ada yang mengartikan secara apa ya, doa, ada terhubung, itu tergantung konteks orang memahaminya ya Pak ya. Kalau tataran syariat itu yang disebut as-sholatu imaduddin Pak. Sholat itu sebagai tiang agama. Kalau dalam tataran ini, sholat itu berupa ritual sholat yang sudah umum dikenal berupa gerakan dan bacaan-bacaan. Nah dalam hal ini Pak, ini sholatnya adalah sebagai tiang agama saja, sebagai identitasnya, sebagai seorang muslim atau muslimah. Kalau di dalam tataran toriko, ketika ingin lebih sempurna lagi sholatnya, ditambah lagi dengan sholat tataran toriko, as-sholatu bitaqullah. Sholat pada tataran toriko ini sholatnya disertai ketakwaan kepada Allah. Maksudnya apa? Ada dalam laku perbuatan kesehari-harian, menjauhkan hal-hal buruk, maksiat, ingkar, mudorot, dosa, dan lain sebagainya, yang dilakukan kepada hal-hal yang baik. Nah ini sholat dalam tataran ini yang disebut laku torikot. Maka sholat dalam tataran torikot ini akan membawa kepada kita as-sholatu tanha anil fahsai wal munkar. Sholat yang bisa mencegah kepada perbuatan-perbuatan fasik dan mungkar Pak. Ada lagi ntar as-sholatu yang disebut surat Toha lagi itu Pak, yang mengingat Allah. Nah mengingat Allah ini bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, bukan gitu doang Pak. Tapi lakukan dengan perbuatan, berkasih sayang ke sesama. Nah ini sebagai apalnya Allah juga, sebagian dari mengingat Allah gitu Pak. Ini yang disebut namanya mengingat Allah. Jangan subhanallah, Allahu Akbar, Allah gitu. Kalau itu orang yang mengingat namanya Allah itu cuma disebutnya apa Pak? Zikir, wirid Pak. Beda lagi. Ada juga yang mengingat dengan laku lampahnya, dengan perbuatannya. Kan banyak ketika misalkan subhanallah. Nah kalian sedang mengingat Allah. Yang kalian ingat itu adalah namanya, baru nama. Ketika saya sedang bertaraf atau istawa, saya juga mengingat Allah. Tetapi yang saya ingat bukanlah namanya, tapi namun keadaannya, beda lagi Pak. Ketika Bapak berbuat baik kepada orang lain, nah itu sebagian yang disebut mengingat afalnya, perbuatannya. Sama dengan bersolawat. Sama juga kalau solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak kayak gitu. Itu baru bacaannya, belum dipraktekkan.
Kalau udah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baru bersolawat itu aslinya adalah ketika ruhanimu terkoneksi atau terhubung kepada ruh nabimu. Sama laku lampanya seperti Nabi Muhammad. Nah itu yang disebut apa? Terhubung kepada ruh nabimu. Makanya konteks di ayatnya itu juga kan bacalah. Bukan apa? Bersolawat. Bukan bacalah. Bukan disuruh baca. Tapi bersolawat. Kan gitu Pak. Gimana Pak? Saya juga bukan pemuas Pak. Saya bukan laki-laki pemuas Pak ya. Yang selalu memuaskan Udah mulai agak orang-orang Pak. lurus ini caramu berpikir ini Den. Tapi hampir benar lah tadi. Loh, hampir benar gimana tuh? Kau ini gimana Pak? Masa perlakuan Emang itu jelas melakukan kayak itu gitu mengingat. Kalau saya ingat pulpen, ya pasti saya Susah. harus tahu pulpen. Nah ini mengingat Allah yang oke gini, yang namanya zikrullah atau mengingat Allah itu maksudnya bukan hanya sekadar mengingat namanya, itu yang disebut zikrullah. Artinya Tasbih mengingat itu. Allah. Tasbih itu kalau ucap-ucap. Oh, lo tasbih. Ada nih. Ucap-ucap kok tasbih beda lagi, emang hewan bertasbih? Kacau juga kau ini. Lalu, Kalau untuk hewan bertasbih beda. semua bertasbih. Semua. Nah, kalau Semua. All. Tapi yang mampu zikrullah cuma manusia. lah iya, kan ini zikrullah kan tadi yang mengingat Allah. Kau ini gimana Makanya sih? saya bilang itu tasbih. Campur aduk. Gini. Yang mampu zikrullah. Maka sudah Iya, benar kau, atau Den. zikrullah Benar. atau wirid lah itu disebutnya. Itu. Lanjut. Apalagi Bang? Udah Bang? Oke Bang, ngerti Bang. Nah kan jadi saya juga kayak gimana ya, kan banyak nih umat muslim di luar sana yang bilang kayak sholat itu tiangnya agama. Kalau misalkan Anda beribadah kayak puasa, berbagi dan lain-lain, kalau Anda nggak sholat katanya kan sama dengan nol. Masa sih Allah sejahat itu gitu kan? Ya. Iya, maksudnya apa Bang? Dirikan, bukan sebagai jadi tiang agama doang. Dirikanlah sholat, kan gitu Bang. Ada itu Bang. Jadi jangan as-sholatu imaduddin, sholat sebagai tiangnya saja. Jadi dirikan. Kalau udah didirikan berarti sholatnya udah bener gitu Bang. Kalau masalah kan ketika sejarah berdialog Musa dengan Allah. Hal apa yang kau sukai ya Allah tentang ibadahku? Apakah sholatku, zakatku dan lain sebagainya? Itu hanya untuk dirimu kata Allah. Yang kau sukai Selamat apa? malam, abang-abang. Selamat Cerita malam. Saya Selamat malam Bang. monggo lanjut. Gitu Bang siapa tadi? Bang Banu ya? Bang Banu. Oke Bang, ya Bang. Coba ditanya juga ke Aktaya itu sudah on cam, jelaskan surat Aktaya yang jelasin itu. Jangan dia manggut-manggut aja si Aktaya itu. Tugasmu kuat ya, bantu tahu ini Raden sama Bang Rajo sama kau yang buka-buka itu ayat. Kau nggak menjelaskan, kalau kau tidak menjelaskan, besok kau pensiunkan, kau mesti mau kucukul. Ini Bang Rajo sadis juga ya. Lanjut, Silakan Bang. Den. Kenapa di Al-Quran itu banyak menyebut nama Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala cuma 5 kali? Yang mana? Ayatnya. Saya enggak mau. Yang mana? Ini tugas. Gimana tuh? Nggak tahu. Ya harus Sudah tepat kalau nggak dulu tahu skip. ayat mana. Skip. Nanti Raden Tanya Peri. ayatnya yang Kenapa mana? banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala cuma 5 kali disebut? Ya iya di ayat mana? Ketika ayatnya ada berarti otomatis kan tinggal apa? Tinggal mengkaji kan gitu. Ayatnya ayat Anda mana? pegang anu dan komputer apakah device lain?
Ya udah, skip. Lanjut. Allah nyata makhluk. Jadi Raden mau kembali ke Allah. Loh. Harus. Gimana sih? Lalu Allah kembali kemana? Ke dirinya. Gimana tuh? Nah, ini parah nih. Iya. Allah itu kan nama. Kalau begitu Allah dia itu kan makhluk. nama. Oke. Raden mau kembali ke Allah. Ya pasti toh. Pasti. Pasti. Oke. Ya, Allah kembali kemana? Karena makhluk. Ke dirinya. Hmm. Ini loh daya yang disebut makhluk Ya, itu menurut para coba. gini. Coba. Kan awalnya kan itu yang disebut jatullah atau orang yang lain bilangnya tak bernama. Ya. Awalnya tak bernama. Itu awalnya tak bernama. Iya. Awalnya tak bernama, gitu Bang. dipanggilnya, hey, gitu. Iya. Kalau di kajian beda lagi yang disebut ismun robi qoblal wujudil alami wasamullah wadal wujudil alami. Dikatakan dat yang tersembunyi itu sebelum adanya segala sesuatu yang ada. Belum ada ciptaan, hanya zat semata-mata. Itu. Sedangkan Allah itu bukan huruf, tak berhuruf kan begitu. Nah, itu dilarikan Nggak kepada bisa lah. Allah. Allah bukan huruf, tak berhuruf. Ada hurufnya. Ntar dulu, kan itu Allah itu nama kebesaran bagi zat kan gitu. Oke, ismun kabir. Nah, pertama di situ zatullah menciptakanlah kalau di dalam kitab ya, kalau kita versi kitab inna awaluma khalaqahu Nur Muhammad. Pertama-tama yang aku ciptakan adalah Nur Muhammad. Nah, dari Nur Muhammad tercipta alam semesta. Laulaka lolaka ma khalaqul apa, seandainya bukan karena engkau tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Nah, itu. Kalau begitu Baru kesimpulan dasarnya Allah dan diri sama. Bukan Allah dengan diri sama, Dodol. Bukan. Al-insanu dhahirullah wa ilallahu batinul imama. Manusia adalah wujud nyatanya atau manifestasinya atau tajalinya Allah. Bukan berarti Allah itu, bukan berarti kita ini jadi Allah, bukan. Itu loh. Oke. Kan begini pertanyaannya Itu tadi. Raden mau kembali ke Allah karena Raden ini bukan Allah, tapi wujud nyatanya Allah, kan begitu? Simpelnya gitu, cocok. Iya. Allah kan makhluk, di makhluk nih, kembali ke mana? Allah itu kan nama kebesaran bagi zat ismun kabir. Ketika nama ini dipanggil semua, mau Ar-Rahman, Malik, Kudus, Kohar, Jabal dan lain sebagainya, itu terpanggil semua. Itu maka akan kembali kemana? Itu nama tadinya kembali kepada zat lagi itu loh. Makanya nama Allah ini, iya, nama Allah ini kan dari mana sejarah, konteks sejarahnya? Dari Musa, pakai bahasa Ibrani. Oke? Ada juga kan yang bertanya kepada Rasulullah tentang kisah Musa. Ini tuh. Lalu dijabarkanlah sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ini nih ditulis nih di dalam Mushaf Al-Quran di dalam surat Toha ayat 14 yang innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata wa zikir. Nah, di situ sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, nama dia di situ tercantum. Untuk mengetahui Allah sama Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya Raden di jendela lain tapi maknanya sama lah. Apakah Muhammad sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda? Maksudnya gimana? Coba yang benar dulu, pertanyaan yang benar dulu. Apakah Muhammad sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda enggak?
Berbeda. Kalau Itu kita kunci. udah dilarikan kepada Kunci. Oke, sudah itu saya cuma butuh itu. Sudah beda kan? Penjabarannya nantilah. ya Nantilah. Apakah Allah Subhanahu wa taala berbeda? kalau menggunakan kata udah itu udah mencakup semua. Apa kalau udah pakai Kok SWT itu yang sama? gitu loh. Kok bisa sama? Loh iya. Kan Muhammad saja sama Karena itu Muhammad mencakup sallallahu alaihi wasallam keseluruhan. udah beda nih. Udah beda. Kan sudah beda. Gini loh, kalau Allah gini deh. Subhanahu wa taala pasti beda juga. Iya, intinya ketika mengkaji keilmuan emang kadang-kadang berbeda. Kalau kita membahas Muhammad dengan kata Nabi Muhammad itu udah berbeda. Muhammad dilarikan kepada diri yang disebut sifat terpuji. Kalau Nabi Muhammad itu yang di Mekah itu atau di Madinah. Mampu Itu loh. dan Muhammad pada dirimu menyandang sallallahu alaihi wasallam. Loh, beda. Yang gelar itu emang diberi sama siapa? Bukan manusia. Emang yang menyandang sallallahu alaihi wasallam itu gelar dari siapa? Emang manusia yang menggelari? Kalau ustadz, kiai itu manusia. Lalu Tidak kenapa bedanya. ada Wali sama. Apa? Lalu kenapa Nabi kita menyandang sallallahu alaihi wasallam kalau memang dianggap orang-orang yang ma'rifatullah ini sama dengan kita? Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dia udah maksum. Yang namanya sampel, yang namanya contoh, ya tetap yang bagus-bagus. Karena kesempurnaannya dia menjadi rahmatan lil alamin. Dia paling sempurna syariatnya dibandingkan nabi-nabi yang lain. Begono Berarti gitu tepat loh. itu pertanyaanku, Allah kembali kemana? Gitu. Kalau nama Allah, iya kalau nama Allah pasti dalam kajiannya ada yang bilang alif lam lam ha zat sifat asma af'al berbeda kalau dengan menggunakan akli. Tapi kalau dalam keilmuan tetap harus dirunut gitu loh. Enggak ujuk-ujuk balik ini balik itu enak banget kan kalau kayak itu. Udah nyalain. Nanti saya. Karena panjang ini kalau saya sama Raden panjang. Iyalah. Yang lain dah. Saya jalan-jalan dulu Den, Tapi di rumah panjang, lain. Apanya Iya Den? tapi panjang tapi ini gipnya nggak ada bos. Ini nggak ada yang terbang bos. Tenang, Oh, Den. berat bos. Hanya butuh kesabaran dikit Dan. Oh segitu ya. Siap. Siap. Oh, kalau ada yang terbang bisa semangat sih. Oke, dah. Saya kira Bu Raden ya, kalau subhanahu wa ta'ala itu sudah lain maknanya barangkali ya. Subhanahu wa ta'ala artinya maha suci dan maha tinggi. Maha suci itu artinya terbebas dari segala kekurangan dan apapun. Dan maha tinggi. Nah, kalau Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda barangkali ya. Iya. Di sini kan cuma Allah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau subhanahu wa ta'ala artinya maha suci dan maha tinggi. Maha suci itu kan terbebas dari kekurangan apapun. Yes, betul. Saya kira sudah benar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu masih Raden menganggap makhluk atau tidak? Gini loh. Kalau menggunakan kata, kalau secara umum Pak Dokter gini ya, kalau dilarikan kepada umum, mungkin makanya gini, kalau kajian yang kayak gini diumumkan, terus yang mendengar baru awam, pasti banyak dianggap sesat gitu loh. Karena apa merajuknya? Namanya orang itu lain kepala, lain pemikiran. Kadang-kadang pikiran kita ini menyimpulkan sendiri.
Sebenarnya kan gini, ketika kita sebagai host atau sebagai seorang membuat pertanyaan, jangan disimpulkan, otomatis tanyakan yang sebenarnya. Tujuan dia ini kemana? Nah, ketika tujuan dia itu ke situ, baru berarti tujuan ke sini. Kadang-kadang ketika enggak bedanya apa ya, wahdatul wujud aja Pak Dokter. La maujuda bihaqi illallah. Iya. Yang ada hanyalah Allah. Kamu ada enggak Raden? Enggak ada, yang ada Allah. Oh berarti kamu ini Allah. Nah dia itu udah menyimpulkan. Betul, betul. Nah ini kesalahan yang kontroversi sesama pengetahuan. Ini kadang-kadang di situ. Sesama salik pejalan. Nah iyalah, sesama pejalan lah. Itu banyak di situ. Nah kecuali orang-orang yang udah tahu beda, berarti benar gitu loh. Terkecuali konsepnya hulul atau ihtiyat, nah itu tidak boleh. Allah itu nyatu sama manusia, nah itu nggak boleh, beda lagi. Makanya memang dalam berinteraksi itu, misalnya ya, seorang tamatan SD kita memakai ilmu master untuk berdiskusi, maka tidak pernah kita benar. Ya. Pasti salah semua. Kenapa? Pemahamannya belum sampai ke sana dan nalarnya itu langsung, bahwa seperti contohnya yang Bun Raden, tidak ada yang bihaq ilallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Artinya Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, Allah seperti itu. Jadi kalau langsung bahwa aku adalah Allah itu sendiri, disitulah errornya. Iya. Jadi memang butuh nalar, pemahaman. Setelah kalau kita sudah pernah mendengar, maksudnya begini. Sama dengan saya tidak pernah sholat. Saya waktu itu tertipu sama asin lidah. Aduh, asin lidah ini sudah sangat jauh tersesat. Begitu diungkapkan, saya memang tidak pernah sholat karena saya tidak mampu. Yang memampukan saya adalah Allah. Wah, baru saya paham. Mantap. Subhanallah, saya bilang hampir saya tertipu, saudaraku. Saya tertipu. Gitu. Yeah. Jadi jangan langsung potong bahwa Anda sesat karena tidak pernah sholat. Bukan tidak pernah sholat, dia tetap mendirikan sholat, tetapi dia sudah tenggelam dalam lautan hikmah bahwa segala yang ada, berbicara, bergerak, melihat, mendengar, itu karena Allah. Kalau tidak ada kehendak iradah dan kodrat Allah, saya tidak mampu bikin apa-apa. Itu kan sudah masuk ke tauhid, saudaraku ya. Betul. Seperti itu. Saya pernah dengan si lidah itu sampai, diskusi lama sekali. Nanti terakhir baru dijelaskan. Maksud saya begini Pak Dokter. Oh ya, terima kasih saudaraku. Nah gitu, begitu. Iya, di situ akibatnya apa? Di situ ada iroda. Ada iroda hamba, ada iroda Allah. Ada priwilnya manusia, ada priwilnya Allah. Itu benar, udah. Yang melakukan emang jelas manusia. Kemarin kan saya ikut dibawa mendengarkan tentang ada ustaz di sini dengan Bung Senja tentang membunuh, mencuri labu itu ya. Saya ada mencuri labu, dibunuh sementara melaksanakan ibadah puasa karena tidak ada yang ingin dimakan. Akhirnya dia mencuri, tapi mencuri karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tetapi yang mencurinya ini dibunuh. Nah sekarang masalahnya kemudian ini apakah ini kehendak Allah? Nah ada pandangan begini Bun Raden, mohon sedikit. Itu manusia diberi free choice, bukan free will. Iya. Jadi Allah itu sudah menetapkan rambu-rambu
kita dibebaskan untuk memilih, bukan dibebaskan sebebas-bebasnya gitu. Jadi dia simpulkan itu free choice, bukan free will. Nah, bagaimana pandangan Bung Raden? Iya, jadi gini, contoh. Manusia itu punya free choice atau free will ya. Punya niat, punya pilihan, keputusan, usaha. Karena itu manusia terhadap bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Nah ini untuk manusia. Liman sya'allahu minkum ayas takim. Bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Nah ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kehendak untuk memilih jalan hidupnya. Ini yang disebut irodanya hamba, irodanya manusia. Misalnya, seseorang itu ingin bersedekah, ingin melakukan sholat, ingin berbuat dosa, ingin menolong orang, keinginan itu muncul dari keputusan hati manusia. Namun, kehendaknya ini tidak mutlak, karena masih berada di bawah kehendaknya Allah. Yang disebut apa? Irodanya Allah. Nah, iroda Allah ini, kehendak mutlak Allah yang mengatur seluruh alam semesta berikut isinya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendaknya. Itu. Wa ma tasya'una ila ayyashallah. Dan kalian tidak dapat menghendaki kecuali apabila Allah menghendaki. Artinya apa? Di situ masih ada irodahnya Allah. Kan saya udah ngomong ketika ada ayat lagi ini tentang di apa ya kalau nggak salah di Al-Anfal. Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita ij ramaita walakinnallahu rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Nah, ayat itu udah jelas mengandung pengertian yang sangat mendalam. Secara johir Nabi Muhammad yang melempar pasir. Tetapi secara hakikat Allah yang menciptakan terjadinya lemparan itu. Nah, ini yang disebut contoh tajalinya iroda Allah dalam perbuatan manusia. Itu. Pak Dokter. Bung Raden, kenapa terjadi ayat itu turun? Karena sesuatu yang terjadi yang tidak logis. Sesuatu terjadi yang tidak logis secara manusia insan. Misalnya 500 pejuang melawan 10.000. Sehingga akal apapun tidak menerima persenjataannya orang lebih bagus, kuda-kudanya lebih bagus, kok bisa Rasulullah menang? Nah, disitulah ada satu hak istimewa diberikan kepada Rasulullah, maka turun ayat itu. Tidak semua apa yang dilaksanakan Rasulullah. Seperti contohnya Rasulullah ini waktu dia jadi imam, tiba-tiba Jibril tarik mundur jadi imam. Rasulullah tidak tahu kalau di bajunya ada najis. Nah, di sini turun tangannya Allah untuk mencegah jangan sampai seluruh jamaah tidak ada yang sah sholatnya gara-gara imamnya tidak sah sholatnya. Artinya apa? Ada perannya Allah memang ada setiap saat, tetapi mungkin besar kecilnya itu berbeda ya, Bung Raden ya. Bagaimana pandangan Bung Raden? Kuantitas. Semua, semua gini loh. Jadi siapa yang menimbulkan niat? Pertama yang menimbulkan niat tetap Allah. Yang menciptakan kehendak itu Allah. Semua itu Allah. Mau ya dia yang mencuri, mau dia yang membunuh, itu iroda Allah. Betul, atas kemampuan Allah. Betul. Nggak ada di dunia ini yang selain dia, bantuan dia gitu. Itu udah jelas. Jadi niat dalam hati manusia memiliki 3 lapisan. Allah menciptakan gerakan hatinya, niat muncul melalui lintasan hati, ilham atau itu melalui malaikat atau nafsunya atau dari setan. Tetapi itu Allah juga gitu yang menggerakkan. Silakan. Saya absen. Ini si Banu masih monitor nggak si Banu? Yang nggak monitor saya turunkan. Masih Bang, masih. Pak Kamil, Pak Yunus, Pak Kamil, Pak Yunus, Pak Kamil, Pak Rudi, Mama Inul, Abdul Qadir masih nyaut. Yang nggak nyaut saya turunkan.
Masih. Pak Yunus monitor. Masih. Suaranya kecil. Pak Rudi monitor. Masih monitor. Pak Rudi, Pak Abdul Qadir, Mama Inul. Kalau mau tidur di bawah ya. Banyak yang mau naik masalahnya. Jadi begini ya. Kajian ini jangan kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu loh. Semua Allah, semua Muhammad, itu semuanya itu ada pada diri semua. Maka ketika saya berpikir pusing, kata roh saya, jiwa, bukan kamu yang melakukan, tapi daya aku ini yang melakukan. Semuanya itu ada pada wujudnya, semua itu tidak keluar dari diri. Keterangan itu tidak satu pun keluar dari diri. Maka Muhammad bukan kamu yang melempar, tidak keluar dari dirinya. Maka Muhammad itu adalah wujud pada dirinya sebagai zohirnya, yang letaknya pada pemikirannya. Dan daya itulah yang disebut dengan yang mengatakan aku yang melempar, kata daya. Bukan pemikiranmu sebetulnya. Karena pemikiran lagi pusing, lagi galau. Yes. Jadi semuanya itu ada pada diri semua. Mau dinamai apa? Manusia itu. Jangan mendua-mendua ke dalam kajian tauhid itu. Karena wujudnya dia semua kok. Lalu dinamai-namai. Dinamai Allah, dinamai Muhammad, dinamai Zohir, dinamai batin, dinamai jiwa, dinamai nafs, dinamai apa lagi? Semacam namanya. Semua itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semua. Karena sudah tersemua. Jadi apapun perbuatan yang maling labu itu, pertanggungjawabannya adalah kepada yang punya labu dan saya. Kehendak saya dan kehendak yang punya labu. Maka hukum berdua itu yang berlaku. Hukum di antara berdua yang berlaku. Tapi kalau hukumnya Allah tidak berlaku, karena dia hukum daya kekuatan saja. Maka ketika saya maling, saya bertanggung jawab. Ketika saya berbuat baik, saya tanggung jawab, kata Allah. Itu keterangannya sudah dikuasakan semua. Kekuasaan itu telah dikuasakan. Apa dikuasakan? Sudah diwujudkan semua, sudah tercipta semua. Maka setelah dia tercipta semua, yang tercipta inilah yang menjadi nama-nama itu. Mau nama apa saja. Maka kesempurnaan nama-nama itu, pengendalian itu ada pada manusia. Karena manusia yang berakal pikir, berjiwa, bernafsu, macam-macam sebutannya. Jadi kadang-kadang ada Allah, kadang-kadang ada saya, kadang-kadang ada Allah, kadang-kadang ada saya, gitu kajiannya. Maka wujud nyatanya dia ini sudah nyata. Karena dia bareng serentak. Nggak mungkin Allah dulu baru makhluk. Serentak dia. Kenapa dia serentak? Karena semua dari dirinya sendiri. Wujud dirinya sendiri, nama-nama dirinya sendiri. Dirinya siapa? Dirinya yang tunggal, dirinya yang esa, dirinya yang ahad. Setelah dirinya tunggal, dirinya ahad, dirinya esa, baru dinamai dirinya Allah. Begitu kawan-kawan. Mohon sedikit pencerahan. Daya dan upaya. Apakah saya 100% percaya daya, upaya juga. Nah, listrik, contohlah generator, listrik bisa digunakan untuk masak nasi, listrik bisa digunakan untuk HP, listrik bisa untuk lampu,
apakah spesifikasi yang diberikan oleh Allah langsung ke lampunya atau hanya dayanya listriknya saja? Menurut pandangan Bung Rajo. Nggak bisa dianalogikan. Ketika dianalogikan pasti batal. Karena listrik tidak punya pikiran, listrik tidak punya otak, listrik tidak punya jiwa. Nggak bisa ketika dianalogikan berarti salah dia. Saya kembali ke diri. Kembali ke diri. Akal pikir, memikirkan. Kemudian di dalam kalbu memfilter ya. Atau al-furqan, artinya membedakan yang baik dan buruk. Terlahirlah upaya atau af'al, perbuatan. Nah, pada saat perbuatan kita baik, tentu tadi berfungsi filter. Allah janji yang hatinya bagus, filternya akan bagus. Yang akalnya dipenuhi dengan nur, maka pemikirannya akan bagus. Nah, apakah kalau kita mengikuti ini Bung Rajo, kita akan misalnya lari ke positif dan negatif, ada peranan dari diri ini, walau ada perannya gitu. Karena kalau seluruhnya sudah ditetapkan bahwa seperti ini, berarti kita ya sudah tidak ada satu, kita mau apa lagi? Nah, bagaimana pandangan Bung Rajo tentang hal ini? Saya semua itu sudah ditetapkan. Mata kita berkedip itu sudah menjadi ketetapannya sendiri. Tidak pernah kita ngatur kedipan mata kita. Jantung kita berdetak, darah kita mengalir. Tidak pernah kita mengatur darah itu mengalir. Tidak pernah kita mengaturnya. Ya kan, gatel saya baru saya ngegaruk ke belakang ini. Gatel saya tidak pernah mengatur gatel saya ini. Tiba-tiba timbul gatel itu. Daya saya tiba-tiba tangan saya bergerak. Ini dayanya tanpa saya perintah. Nah, contoh begini, Bunda. Misalnya Bung Radeng tiba-tiba ada cewek di depannya. Dia kedipkan matanya sebelah. Ini kan perbuatannya Bung Raden. Nah, sudah perbuatan pemikirannya, sudah perbuatan jiwanya. Ya. Sudah perbuatan yang ada pada disebut jiwa itu sendiri. Sementara memang begitu Bung Raden. Artinya kan tidak bersamaan mata kiri dan mata kanan berkedip, tetapi hanya sebelah berkedip, artinya kode kan itu. Iya, terus? Nah, apakah itu perbuatan Radeng atau perbuatan Allah? Bagaimana Bung Radeng? Pak Rajo? Jangan disebut perbuatan Raden dan perbuatan Allah. Harus itu udah satu kesatuan. Satu kesatuan. Ketika ada dua perbuatan dan Raden dan Allah, terpisah dia. Tapi yaitu perbuatan jiwanya Raden, perbuatan dayanya Raden, itu yang betul. Atau perbuatan daya sebagai Allah tadi, atau perbuatan jiwa. Kalau ada perbuatan Raden, perbuatan Allah, berarti ada dua perbuatan. Karena Raden itu keutuhan dari rambut sampai kaki, Allah itu keutuhan rambut sampai kaki. Seirama ceritanya ini. Harus begitu. Oh, jadi kalau Raden saja, perbuatan Raden saja pada jiwa Raden, perbuatan daya pada dayanya Raden, perbuatan ruh pada ruhnya Raden, perbuatan nafs pada nafsnya Raden. Nah, sekarang kan ada namanya yang diridho dan tidak diridhoi, ya kan? Begitu. Masih menganut dari diridho dan tidak diridhoi. Ridhonya Raden. Iya, itulah maksud saya. Raden yang meridhoinya dan diridhoi dayanya. Semuanya Raden. Maka ayat itu berlaku.
Ayatnya berlaku. Kembalilah kepada Tuhanmu. Jiwa-jiwa yang tenang kembali kepada Tuhanmu. Kembalikan kepada keyakinanmu. Kembalikan kepada pikiranmu. Kembalikan kepada panutanmu. Bersama orang-orang. Bersama kami, kita-kita. Orang-orang, dia orang. Yang ridho. Saya telah ridho. Ketika saya sudah ridho, Raden ridho, saya berdua sudah ridho. Pak Rahman ridho juga, 3 sudah ridho. Maka bersama orang-orang. Siapa yang tidur? Pak Yunus, monitor. Pak Kadir, monitor. Masih